Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Miss Ajeng dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5, masih di bab 1, yaitu tentang Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang pembinaan di bagian sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu pembinaan di bidang ekonomi. Nah, sebagian besar penduduk Arab Madinah itu bermata pencaharian bertani. Tetapi mereka sering mengalami kerugian akibat cara-cara penjual yang dilakukan sangat tidak wajar. Akhirnya, keadaan ekonomi bangsa Arab Madinah itu mengalami kondisi yang sangat buruk. Karena pasar-pasar dikuasai oleh bangsa Yahudi. Selain itu, kesejahteraan tidak merata, di mana batas antara yang kaya dan yang miskin sangat jauh, sehingga terdapat kesenjangan sosial. Dan juga marak terjadi praktik riba. Apa sih itu riba? Riba itu meminjamkan uang dengan jumlah tertentu, dan ketika mengembalikan pinjaman tersebut, orang yang punya utang harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam. Sebagai contoh, Ahmad meminjam hutang kepada Nino sejumlah 100.000, tetapi dengan syarat ada bunganya 10%. Nah, berarti uang yang dikembalikan Ahmad kepada Nino nanti sebesar 110.000. Nah, 10.000 tersebut adalah uang riba dan hukumnya haram, tidak boleh. Nah, yang mengenalkan riba kepada bangsa Arab di Madinah ini adalah kaum Yahudi, sehingga mereka mendapatkan banyak keuntungan. Karena pada saat itu masih zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Nah, karena kaum muhajirin tidak membawa harta sedikit pun, maka Rasulullah SAW berinisiatif, yaitu membuat program untuk memajukan atau menaikkan ekonomi kaum muhajirin dan ansor. Nah, apa saja program itu? Yang pertama, kaum ansor yang memiliki lahan pertanian maka boleh mengizinkan kaum muhajirin untuk ikut menggarap lahan tersebut dan membagi dua hasil tahunannya dengan pemilik lahan. Yang kedua, karena penduduk Mekah atau kaum muhajirin pintar berdagang, maka kaum ansor yang memiliki modal besar memberikan pinjaman atau pemberian kepada kaum muhajirin untuk modal berdagang. Kemudian, Nabi Muhammad SAW membentuk rumah harta atau bisa juga disebut Baitul Mal, yang salah satu tujuannya untuk memberikan tunjangan kepada orang-orang miskin dan para musafir. Selanjutnya, pembinaan di bidang agama. Nah, hal yang pertama Nabi Muhammad SAW lakukan ketika sampai di Madinah adalah membangun tempat ibadah, yakni Masjid Quba. Masjid Quba menjadi pusat salah satu tempat pembinaan rohani kaum muslimin di Madinah. Nabi Muhammad membangun masjid untuk tempat ibadah, bukan hanya ibadah sholat, namun juga untuk kegiatan ibadah lainnya, seperti untuk kegiatan dakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya. Selanjutnya, D. Pembinaan di bidang pertahanan. Kurang dari 1 tahun setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk melawan orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, siapakah orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW tersebut? Mereka adalah orang-orang Quraisy. Sejak awal, kaum kafir Quraisy berusaha meneror Nabi Muhammad SAW, bahkan berusaha untuk membunuh beliau dan melakukan pengejaran ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Mengapa kaum Quraisy berbuat demikian? Karena kaum Quraisy tidak menyukai dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad membentuk kelompok patroli. Patroli ini bertujuan mendatangi penduduk yang hidup di sekitar Madinah yang bisa diajak bekerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan, agar mereka tidak dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy untuk memata-matai dan menyerang umat Islam di Madinah. Nah, kelompok patroli tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dipimpin oleh Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, berpatroli ke daerah Al-Is. Yang kedua, dipimpin oleh Ubaidah bin Harits dan Sa'ad bin Abi Waqqas, berpatroli ke wilayah Hijaz. Yang ketiga, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW guna membuat perjanjian damai dengan penduduk Banu Zamro di dekat Yanbu dan Zawal Usairoh. Yang terakhir, dipimpin oleh Abdullah bin Jas, berpatroli ke wilayah Nakhlah untuk memata-matai rombongan kaum Quraisy yang pulang dari Syam membawa barang-barang dagangan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas pada halaman 11 bagian Ayo Berlatih. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran SKI hari ini telah selesai. Miss ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini, semoga ada manfaatnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.